kita buka Roma pasal 1 ayat 7 biar kita mulai. Oke, coba Tasya yang baca. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, kemarin kita sudah belajar sampai ayat 6, bagaimana Paulus menerima jabatannya sebagai rasul, dan dia menuntun semua bangsa, percaya taat. Dia bilang juga, kamu juga termasuk di antara mereka, ayat 6-nya bisa dilihat, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Lalu di salam ini judul perikopnya salam kan? Paulus menutup di ayat 7 dengan berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Ini artinya surat yang dikirim kepada orang percaya di Roma. Ya, teman-teman harus tahu latar belakang Roma ini, kenapa Paulus mau menulis. Ini sebenarnya surat yang paling penting dari seluruh tulisan Paulus. Karena Roma adalah kota yang penuh kekuasaan. Ya, di situ kaisar, di situ gubernur, di situ orang-orang hebat, di situ puncak budaya, di situ juga ya banyak filsafat, walaupun lebih hebat di Athena, Yunani, tapi Roma ini pusat pemerintahan. Sehingga seperti aku bilang, kenapa Paulus mengejar atau menulis surat ke Roma, supaya ketika banyak Injil diberitakan di Roma, apalagi orang berkuasanya percaya, maka penyebaran Injil akan semakin cepat. Jadi Paulus ini pintar ya. Kadang ini dilema bagi kita pelayan-pelayan Tuhan ya. Kayak kemarin, mana tuh si Jainal tuh. Dengar nih ya, Jainal ya. Jainal ini terpanggil untuk melayani di desa katanya ya. Bagus, itu bagus. Tapi jarang gue dengar ada pendeta bilang, yuk kita pelayanan ke kota besar. Lu nggak ngerti ya? Yuk kita pelayanan ketemu pejabat pemerintahan. Itu yuk, Pak, mungkin kemungkinan besar Pak sudah diajarkan di dalam STT bahwa kita tidak boleh melayani dalam tanda petik, jangan cari seperti lahan basah. Kira-kira udah itu dia. Sepertinya udah didoktrin seperti itu. Iya. Makanya pelayanan di desa itu sepertinya lebih wah dari semuanya. Lebih rohani. Ya. Nah, kelihatannya seperti rohaninya demikian memang. Aku setuju dengan apa yang dia bilang Pak Gilbert. Dia pernah bilang gini, dia kan sering diejek-ejek hamba Tuhan sebagai hedonisme kan. Pendeta yang jamnya Rolex ya kan, mobilnya Alphard, apartemen di mana-mana duit banyak, jemaat ribuan, perpuluhan mungkin ratusan juta. Tapi dia bilang gini, aku setuju sih. Dia bilang gini, bos, kalau pendeta desa dimasukkan ke Glow, dia stres. Jadi dia bilang panggilan pelayanan itu bukan soal tempat. Kalau memang Tuhan tempatkan kau di situ, udah, jangan bilang, ih, kayaknya aku terlalu mewah nih di sini. Udahlah, ke desa aja. Jadi aku cukup setuju ya dengan yang begitu ya. Makanya aku juga ada pernah bilang kan sama Romi kalau nggak salah ya, sama Tasya juga ya. Jujur Pak, aku panggilan pelayanan misi ke daerah nggak kuat Pak. Nggak kuat. Apalagi aku pernah background kerja di Jakarta 5 tahunan di kota gitu kan. Jadi memang aku mengajar ya kalau terpanggil ke sana khotbah oke. Tapi kalau untuk hidup misi di situ belum ada panggilan itu. Belum. Memang belum. Mau ditawarin orang, Mbak. Tinggal di Kalimantan, Mbak, pendalaman Kalimantan nggak ada TV, nggak. Aku belum sih, nggak. Gitu loh. Apalagi dengan gaya ngajarku yang eksposisi. Apa yang mau diterima orang pedalaman? Gitu loh ya. Jadi kita harus tahu panggilan kita, sedangkan Paulus di sini jelas dia menunjuk langsung suratnya kepada Roma supaya banyak orang yang hebat-hebat di sana percaya kepada Injil lalu diteruskan. Ya. Oke, ada menarik kalimatnya, perhatikan lagi ayat 7 yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, yang dikasihi Allah. Yang kedua, yang dipanggil. Dan yang ketiga, dijadikan orang-orang kudus. Mirip ya, dengan cara pemanggilan Allah kepada dia juga. Ya, kalau dia dipanggil dan dijadikan rasul. Tapi kepada jemaat Roma, dia bilang, kalian ini milik Tuhan, kalian dikasihi Allah. Ya. Kalau terjemahannya, love by God, dikasihi Allah, lalu dipanggil, call. Jadi memang orang percaya itu terpanggil. Ya.
Aku ngobrol kemarin sama Juli. Juli, kau klarifikasi di sini, Juli ya. Dengar ya, Juli ya. Waktu aku chat sama Juli, dia udah bilang keluar dari STT. Langsung aku jawab, berarti kau tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan. Betul nggak, Juli? Ya. Atau kalau bahasa santai kita, belum terpanggil jadi hamba Tuhan. Makanya untuk mahasiswa-mahasiswa juga yang STT, yuk sadari, terpanggil nggak? Itu. Jangan di tengah jalan stop pula nanti kan. Dipanggil. Baru yang ketiga, dijadikan orang kudus. Nah, orang percaya itu, kalau sudah terpanggil, pasti dijadikan orang kudus. Apa kemarin kudus? Enggi, apa kudus artinya? Yang kau tahu aja. Kudus itu suci, tak bercela. Artinya tidak ada dosa. Memang jawaban mayoritas nih. Semua memang bakal menjawab suci, tak bernoda, tak bercacat celah. Enggak ya? Kudus itu artinya, Henggi, terpisah. Itu dia. Kados. Kados. Bahasa Ibraninya kados. Terpisah. Artinya semua orang yang terpanggil pasti terpisah dengan gaya hidup duniawi karena dikhususkan untuk Allah. Makanya bangsa Israel juga dikuduskan dari bangsa-bangsa lain. Orang Kristen juga harus dikuduskan dari bangsa-bangsa lain. Makanya aku tidak setuju dengan hamba Tuhan yang katanya kalau kita mau melayani pelacur, maka kita harus masuk ke diskotik. Itu goblok. Karena dia nggak tahu meaning kudus. Ya. Kalau kita mau melayani perampok, orang bertato, penjahat, kita harus tinggal dalam lingkungannya lama. Itu bodoh sekali. Kudus itu terpisah. Ya. Jadi, kalaupun ada yang berhasil, mungkin kalian pernah nonton TV ya, ada pendeta yang bertato-tato tapi memenangkan banyak haji. Itu urusan dia lah. Tapi secara Alkitab, enggak gitu cara penginjilannya, enggak gitu. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan Juli minggu lalu. Waktu Paulus memberitakan Injil di Athena. Apakah Paulus tinggal sama orang-orang filsafat Athena? Enggak, langsung pergi dia. Ya. Setelah memberitakan Injil, dia langsung pergi. Ada yang ikut tuh, ada yang percaya kok akhirnya, 1-2 orang. Nah, itu arti kudus. Ya. Kenapa Paulus perlu bilang dijadikan orang-orang kudus yang tahu background kota Roma? Ada? Satu kalian pasti tahu lah, penyembah berhala, dewa. Berhala, banyak sekali dewa-dewa sesembahannya ya. Yang kedua, nah ini nih. Ini kota perjanjian baru yang mirip Sodom dan Gomora. Banyak sekali homoseksual di sini. Sodomi. Ini kota yang kacau ini, Roma ini. Makanya tidak heran sampai sekarang peninggalan patung-patung sejarah dari Roma, apa? Semua patungnya Telanjang. telanjang. Sampai sekarang kan masih ada. Iya. Karena mereka gaya hidupnya gitu tuh. Homoseksual, sodomi, lesbian, free sex. Nah, itu kota Roma tuh. Ya, sampai sekarang lukisan-lukisan itu pun masih ada yang gaya telanjang, yang perempuannya diliatin buah dadanya. Itu pasti tulisan-tulisan karya-karya orang Roma yang hebat-hebat. Nah, jadi Paulus bilang kalau kalian dijadikan orang kudus, jangan lagi mau sama dengan gaya hidup orang Roma. Oke. Kita lanjutkan ya kalimatnya ya, 7 ya masih ya. Ditutup Paulus dengan salam terakhir. Nah, dalam doa berkat, sering sekali kita bisa memakai ini. Ini doa berkat Paulus juga nih. Banyak yang bilang gitu ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, cuman Paulus nggak ngomong Roh Kudus ya. Ya, Paulus nggak ngerti Tritunggal kayaknya. Ya, Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini namanya penutup salam atau doa berkat. Makanya berkat selalu di akhir. Ya, tapi kalau gereja kita memakai doa berkat imam perjanjian lama ya. Dulu aku pakai ini juga kok.
Tapi kurasa-rasa adalah 2 berkat imam sajalah dari perjanjian lama ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau di-share atau nanya, Pak, kenapa si Paulus gini, Pak? Kenapa? Ayo. Nggak ada? Bisa ya, jadi ayat 1 sampai 7 adalah salam dari Paulus untuk menceritakan dia adalah rasul yang memang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil yang sudah terdapat dalam perjanjian lama sebelumnya, dan dia juga memberitahu kepada orang-orang di Roma bahwa mereka juga adalah umat-umat pilihan, yang dimana juga harus memberitakan Injil, supaya banyak orang-orang berkuasa di Roma bertobat, dan Injil cepat diberitakan. Oke. Ayat 8, coba Juli. Baca Pak ya? Enggak, dicoret. Iya. Dilirik aja. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, judul perikopnya Paulus ingin ke Roma. Berarti dia ke Roma atau enggak? Enggak. Iya, ke Roma. Enggak ya? Enggak. Enggak, dia enggak ke Roma. Walaupun ada yang bilang, nanti sewaktu dia ditangkap, penjara, nah di situ dia baru ke Roma. Hanya untuk dipenjara dan siap dipancung mati. Ya. Paulus ingin ke Roma. Dia pengen sekali sebenarnya menyebarkan Injil di sana, tapi belum kesampaian karena dia ngurus yang lain. Tapi dia bilang gini, ini disebut prayer, doa ya, di ayat 8 ini prayer, doa dia ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Bagus sekali ya bahasa Paulus ya. Kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Allah yang dikenal Paulus adalah Allah YHWH perjanjian lama, karena dia orang Yahudi, ya. Dia orang yang tahu perjanjian lama. Tapi setelah dia tobat, dia langsung mendefinisikan Allah itu oleh Yesus Kristus. Bagus sekali doa Paulus ini. Dan kita tidak bisa pungkiri, hampir setiap orang Kristen yang berdoa, pasti ngucapnya juga seperti ini ya. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di surga melalui perantaraan anakmu Yesus Kristus. Gitu ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Atas kamu sekalian. Berarti dia mengucap syukur kepada Allah karena ada sesuatu yang dibuat oleh orang-orang Kristen di Roma. Nah itu dia ya, gaya struktur tulisan Paulus. Dia berdoa, dia mengucap syukur, memuji Tuhan, memuji Yesus, karena ada yang dibuat oleh orang Kristen. Apa itu yang dibuat? Kalimat terakhirnya. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Juli, dunia di sini masuk ke Inggris nggak? Masuklah Pak. Nah, itulah kau kan. Belum ada Inggris di zaman ini, Belum, jadi harus tahu konteksnya dulu. Dunia di sini paling Roma dan sampai Asia Kecil, Efesus, Korintus, ya. Yang kalau Asia Kecil sekarang disebut Turki. Ya, Eropa belum ada ini. Nanti itu. Indonesia. Nah, Indonesia lagi ya. Jadi jangan bilang dunia sini, wih gila, ternyata dari zaman dulu Injil udah ke seluruh dunia ya. Enggak ya? Oke. Tapi yang dimaksud Paulus berarti yang dilakukan pesan dia di ayat 7 tadi yang kita baca, betul-betul dilakukan oleh orang-orang Kristen di Roma. Makanya disebut dunia, karena Roma adalah pusat pemerintahan. Kota. Kalau dari sini tersiar Injil, berarti sudah pasti mencakup seluruh dunia. Ya, karena dia acuannya Roma. Kalau dari situ sudah terberita tentang Injil, oh berarti sudah mantap itu.
Oke. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bagus ya doa Paulus ya. Dia mengucap syukur atas, ayo kita sederhanakan bahasanya. Dia mengucap syukur atas pekerjaan pemberitaan. Coba angkat tangan yang di dalam doa pagi, doa makan, doa malam, berdoa atas pekerjaan Injil di dunia. Masa bodoh ya? Yang penting kita makan saksang ya kan? Sibuk, Pak. Ya, yang penting aku pengen dapat jodoh ya kan? Ngapain ku pikiri penginjil-penginjil di seluruh dunia itu? Nah, dari situlah makanya gereja mengeluarkan doa syafaat. Harus kita doakan semuanya. Jadi jangan tidur kita kalau doa syafaat ya. Tapi memang jangan juga di dalam doa makan kita berdoa syafaat, repot juga ya, Pak, ya. Itu bahaya itu. Bangun-bangun begitu amin habis. Itu langsung ku makan lah itu ya. Karena biasanya dulu kami di kampung, Pak, kalau doa begitu, kalau ada guru Injil, kita kan di kampung kan guru Injil ya, kalau itu yang ini. Guru Injil ya. Ya. Kalau udah masuk mau makan snack itu, Pak, kita kan sering PA, udah capek kita, aduh Bapak ini lagi yang doa, nanti repot kita, Pak. Karena kan pasti dia akan berdoa di Maluku, di Papua, semua dia sebutin dulu satu-satu. Ya, baru kita mau makan, udah lapar kan. Yang paling lucu, pelayananlah ke suatu tempat kami, udah lapar ini Pak, udah sore, nggak makan dari tadi pagi kan, sudah disediakan tuan rumah makanan kan, datanglah Bapak tua ini, dia bilang, udah mau makan ini, udah kita mau doa makan, Pak, datang Bapak tua ini bilang, mari kita angkat satu pujian, katanya. Alamak. Itu lebay kali tuh. Ya. Kalau tempat dia. Iya. Langsung nunduk tadi. Apalagi mungkin teman-teman sudah sedikit pernah mendengar dari khotbahku, doktrin dari gereja kita tidak percaya terhadap kuasa doa ya. Jangan disalah mengerti, mungkin kalian sudah tahu maknanya. Kita tidak terlalu percaya pada hal-hal yang kita doakan terus enggak ya. Tapi jangan juga tidak berdoa, harus berdoa ya, itu kewajiban kita sebagai orang percaya. Tapi kalau menganggap doa itu berkuasa, kurang sesuai Alkitabiah. Ya, tidak sesuai Alkitabiah. Nah, itu yang harus mungkin teman-teman seperti Hengki yang di karismatik bisa memfilter. Ya. Kalau ada pendeta yang dengan semangatnya, ayo berdoa karena doa itu berkuasa. Bahkan ada ucapan orang duniawi apa? Ucapan itu adalah Doa. doa. Itu agak goblok itu emang ya. Makanya kau ucapkan kata-kata positif, aku pasti kaya, aku bisa beli rumah. Aduh, itu tidak Alkitabiah sekali. Jangan percaya yang gitu-gitu ya. Enggak, doa kita itu enggak ada kayak gitu-gitu. Oke, bisa ya. Jadi Paulus mau ke Roma, tapi tidak bisa. Tapi dia memuji pemberitaan Injil orang Roma yang sudah melaksanakan suratnya untuk memberitakan Injil dari Roma dan ke seluruh dunia. Ayat 9, Ron. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya elah. Kalimat terakhir yang jomblo bisa potong. Kasih ke ceweknya ya. Bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Iya. Di mana ayatnya, Bang? Roma 1 ayat 9. Iya. Padahal nggak itu artinya ya. Bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Yang menarik kalimat awalnya. Karena Allah. Wah, luar biasa ya. Di dalam ucapan syukur Paulus, di dalam doanya untuk orang-orang Romawi, dia bilang, hal yang paling utama penyebab kita harus bersyukur dan terus memberitakan Injil adalah karena Allah. Keren nih teman-teman. Teman-teman bisa bikin poin khotbah ini di ayat ini. Karena Allah. Bukan karena PK, ya. Bukan karena mau cari nama, bukan karena mau cari pengalaman, bukan karena supaya nampil di mimbar, tapi karena Allah.
Kita memberitakan Injil karena Allah, karena perintah Tuhan. Nah itu. Kita melayani setiap minggu karena perintah Allah. Ya, jadi teman-teman pelayan juga di sini bukan karena dipaksa oleh Pak Harol, tapi karena Allah. Nah, tanamkan itu ya, karena Allah. Karena Allah, apa yang dibilang Paulus? Yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Yang kulayani dengan segenap hatiku. Kita teringat dengan apa ini? Hukum terutama. Hukum terutama dan utama. Kasihilah Sesama Tuhan manusia. Allahmu dengan segenap hatimu. Duluan hatimu ya. Baru dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Jadi betul-betul prioritas dalam pelayanan Paulus itu pasti karena Allah yang dilayani dengan segenap hati. Dalam pemberitaan Injil apa itu? Anaknya. Bagus sekali Paulus. Dia melayani karena Allah, dan isi dalam pelayanan dia yaitu pemberitaan Injilnya harus tentang Yesus Kristus. Anak Allah itu. Ya, nggak boleh yang lain. Harus tentang Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi saksiku katanya. Bahwa aku berdoa kepada orang Roma, aku berdoa kepada pelayanan pemberitaan Injil, semua saksiku pasti akan dilihat, semua yang aku kerjakan pasti akan dilihat oleh Allah. Pasti akan dilihat oleh Yesus Kristus. Itu aja. Berarti kalau kita bisa definisikan apa? Paulus ini nggak peduli apa kata orang. Yang penting saksiku adalah Allah. Kalau kita masih peduli ya apa kata orangnya? Masih lah. Coba si Tasya setiap hari share renungan kepada keluarga besarnya. Langsung keluar kalimat, udah jadi ibu pendetanya kau sekarang? Iya kan? Sok rohani kali kau Tasya, gitu kan? Dan ketika dibilang gitu, Tasya langsung down. Iya juga ya, aku masih manusia berdosa, masih banyak salah, ngapain sih aku share-share rohani? Nggak jadi. Akhirnya dia share-share renungan lagi. Down langsung mentalnya. Jangan ya, kata Paulus yang paling penting adalah, saksiku adalah Allah dan anak. Bisa ya teman-teman ya. Dia mengencourage orang Roma atau menyemangati orang Roma, kalian gak usah peduli, kalian mau dianiaya, mau ditangkap, mau diejek, yang penting saksi kalian adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Itu maksud Paulus. Ya. Oke. Baru bahwa dalam doaku selalu mengingat kamu. Ini yang tadi aku bilang, bahwa dalam setiap doa kita harus mengingat pemberita-pemberita Injil di luar sana, kita harus mendoakan hamba Tuhan. Kalian berapa kali pernah doakan aku? Kurasa nggak pernah ya? Ada orang bilang, ngapain kita doakan lagi pendeta? Dia yang harus berdoa untuk kita. Jangan ya, pendeta juga harus didoakan ya. Iyalah, supaya harus kuat. Kan pendeta itu stres itu. Ya, kuat. Bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Luar biasa. Bisa ya? Jadi memang perikop yang kita pelajari hari ini, teman-teman, ini berbicara tentang pelayanan atau pemberitaan Injil. Dan ini adalah doa Paulus kepada setiap pelayan Tuhan di luar sana, dan setiap pemberita-pemberita Injil. Yang mengalami banyak aniaya, sengsara, tapi dia terus tetap teguh dalam memberitakan Injil. Oke? Ayat 10, aku baca ya. Aku berdoa, jadi ini masih dalam doa, dari ayat 8 tadi ya. Ini gaya tulisan Paulus yang mengungkapkan doa. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, itu holong chat itu, udah selesai ya katanya, balaskan aja dulu, belum bilang. Jam 3 selesai bilang, sejam lagi, biar masuk ya. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Wih. Ya. Jadi Paulus di tengah-tengah doanya kepada orang Roma, dia pengen juga mengunjungi mereka supaya bergabung untuk sama-sama memberitakan Injil. Tapi ada kalimat yang menarik di ayat 10, teman-teman bisa lihat, semoga dengan kehendak Allah. Ayo, artikan dalam bahasa kita sehari-hari.
Apa bahasanya? Terkena juga. Allah Semoga dengan berkenan. kehendak Allah. Hah? Allah berkenan. Kurang keren bahasamu. Insya Insya Allah. iya. Iya. Semoga dengan kehendak Allah. Paulus itu udah duluan bilang kok. Insya Allah udah duluan dia kok. Ya, daripada teman-teman kita itu. Itu bahasa Arabnya ya. Semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Aku suka dengan, Jainal join, gila loh. Jainal, Gila. ini gila ini rekor ini. Gila Jainal. Mantap Jainalnya. Iyalah Jainal. Jainal ada yang mau tanya Jainal? Ayo Jainal, kita sharing-sharing lu. Nggak ada. Ngomong Wih, kamu, aduh. luar biasa. Kenapa semua nggak ada ya? Daripada pintar, Kak. Iya, daripada pintar. Oh, iya, luar biasa Jainal ini ya. Awas kok Jainal lu Belum ada tanya. persiapan, Bang. Hah? Belum ada persiapan untuk ditanya. Udah selalu ku bilang seminggu sebelum komsel bikin pertanyaan, ya kan? Cari mana yang sulit. Biar Berat, kita bahas. berat Kan kerjaan. mereka nggak Pak, pernah ya. baca Alkitab, Kak. Jadi nggak Oh tahu iya, apa yang mau iya. ditanya. Iya, kayaknya nggak pernah baca Alkitab nih. Nanti ku tanya doktrin bingung kali. Kebalik, Abang. Udah kata Kenapa? Alkitab itu. Makanya nggak perlu lagi nanya. Ya, harus ada lah yang mau ditanya karena Alkitab ini misteri ya, misteri. Oke, sampai ayat 10 tadi ya. Ya, Kak. Aku berdoa, insya Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Paulus sangat pengen ke Roma ya, untuk sama-sama memberitakan Injil bersama orang-orang percaya di Roma. Luar biasa ya. Istilahnya kalau bisa kita dramakan, dia gregetan ini. Gak sabar sebenarnya pengen ke Roma ya, karena dia tahu itu kota yang penting. Dia tahu di situ pusat pemerintahan. Dia tahu di situ harus menginjili supaya tersebar dengan cepat. Tapi belum kesampaian. Oke. Berapa menit, Tom? 10 lagi. 10. Oke, 10 ya. Ada yang mau kita sharing kan dalam 10 menit? Oke, pertanyaan simpel untuk teman-teman, Julie, Jainal, Hengki. Kalian percaya nggak Yesus satu-satunya jalan kebenaran menuju surga? Ayo jawab. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Ngejawab itu bingung. Enggi, ayo. Percaya. Percaya? Iya. Oh iya, oke. Julie percaya? Tahu Pak. Juli tiap ditanya ketawa dia. Percaya Julie? Belum join sih itu. Tolong. OTW. Oh. Jaina percaya? Percaya, Bang. Wih, mantap ya. Berarti kalau gitu Hengki agama lain salah ya? Nggak selamat tuh semua. Kerja sama kalian, kayak ujian aja ini. Jainal. Jadi yang nggak percaya itu nggak selamat lah ya? Masuk neraka Jainal.
Nggak tahu juga, Pak. Ama, kacau udah, Pak. Kamu ini ditanya itu aja masa susah sekali jawab. Gimana nih, kalau Pak? gitu ada mengundurkan diri aja aku ini kalau udah begini. Wah, ini kredibilitas Soba aja dipertanyakan ini ya. Juli, gimana Juli? Apa Bang? Percaya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Percayalah Bang. Percaya. Berarti agama lain masuk neraka. Sama juga. Enggak juga, Bang. Enggak juga. Jadi, Tergantung perbuatan. wah siapa tuh yang jawab tergantung perbuatannya itu? Itu menyalahi doktrin sekali tuh. Weh, Holong gila loh. Udah selesai kerja, Holong? Sudah, Pak. Wih, mantap. Tapi ini kita tinggal 7 menit. Jadi bagus masuk nanti setelah ini ya, kita ya. Oke. Di mana kau ini? Di rumah. Oh, udah pulang ke rumah. Mantap ya. Oke, Holong, ada yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Bingung. Ternyata memang banyak jemaat itu nggak mau belajar Alkitab karena nanya pun bingung ya. Holong, percaya hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Percaya? Percaya. Agama lain berarti masuk neraka? Nggak bisa dibilang begitu sih. Oke, gimana jadinya? Gimana pendapatmu? Agama lain masuk. Loh, jadi ingat ya, Alkitab itu hanya memberi 2 gambaran loh dalam hidup kita. Dengarkan nih ya. Surga, neraka. Kambing, domba. Gandum, ilalang. Benar, salah. Nggak ada tengah-tengah loh. Tadi Holong, Hengki, Jainal, Juli sepakat menjawab Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Kutanya balik, berarti yang lain masuk neraka? Masuk. Masuk Pak Eko ya? Neraka mereka. Ini nih. Kristen radikal. Jainal udah ketemu jawabannya, Jainal. Yesus kan satu-satunya jalan, berarti ya kalau di luar Yesus berarti ya neraka lah. Mantap. Jainal. Iya, Pak. Udah ketemu jawabannya? Iya, Pak. Yesus adalah jalan keselamatan buat kita semua. Kita semua ini siapa ini? Kita semua. Ya kalau untuk kita oke, untuk kita semua oke. Untuk yang di luar gimana, Jainal? Holong aja berani jawab, masuk neraka. Ya, biarlah ini menjadi misteri dalam hidup kita ya. Nggak kayak Cici banyak-banyak. Pak Melgi, gimana Pak Melgi? Coba berikan arahan dulu Pak. Iya, tadi kan udah Bapak sebenarnya udah singgung dengan jelas bahwa gandum dan ilalang, kambing dan domba. Ya, kalau siapa di dalam Kristus dialah domba kan, sisanya kambing lah. Artinya ini sebenarnya kepada adik-adik yang lain memang butuh ketegasan yang begini, karena hanya ada ya dan tidak. Artinya kita tidak boleh abu-abu.
itulah sesuai ya apa nama yang kita percaya dan imani kan. Betul. Apakah nanti di dalam pergaulan sehari-hari kita nanti itu apa namanya kita menyampaikan saja kan, itulah mungkin perkenalan kita kepada mereka. Tetapi tidak berarti kita harus apa namanya menuntut mereka untuk mempercaya apa yang kita percaya ya kan. Itu kan pertobatan mereka atau kepercayaan mereka nanti pada akhirnya kan Tuhanlah semua yang memberikannya kan. Akan seperti apa kata Paulus kan, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan hanyalah Kristus katanya. Itu kata kunci yang harus dipegang oleh kita. Sebenarnya kan apa yang ditanyakan oleh Pak Gembala kita tadi, di setiap awal semester ketika kalian masa orientasi, biasanya pertanyaan itulah yang pertama kali dilontarkan oleh pembicara-pembicara apa namanya ketika kita bahas tentang kepastian keselamatan kan. Tapi memang kadang-kala kita memang kekristenan udah terlalu jauh belajar, lupa hal-hal yang paling urgent di dalam kekristenan. Makanya kadang-kala mungkin Pak nggak usah kita terlalu jauh-jauh kali belajar ya. Yang mau jadi Pak Holong atau Jainal? Jainal atau Henggi? Henggi ya, Pak ya? Henggi, supaya kau tahu, ini sebenarnya pertanyaan yang lagi disuruh dosen aku untuk buat tugas tentang setiap guru teologi dan Pak untuk mengajarkan kepastian keselamatan kepada siswa di Indonesia. Bayangkan kalau pertanyaan itu diberikan sewaktu kau nanti ujian kalau mau jadi guru, Henggi. Masa kau ragu-ragu menjawabnya? Bahaya loh. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu titik. Jadi ya. Aku lagi nyusun tugas itu soalnya. Makanya aku teringat sama anak-anak Pak di sini kalau ada. Kalau kalian mengajar siswa tapi kalian nggak yakin hanya Yesus yang buat selamat, bahaya sekali generasi-generasi berikutnya. Ya, akan menjadi generasi yang liberal. Bahaya. Jadi harus ada ketegasan untuk percaya soal jaminan keselamatan. Hanya dalam Yesus. Bisa ya? Kalau soal dia percaya atau nggak percaya, itu Roh Kudus, bukan kerjaan kita. Ya. Yang penting tetap beritakan Injil seperti kata Paulus. Bisa? Kalau begitu, Holong. Yudas masuk neraka atau surga? Mana kata surga deh? Henggi, Yudas neraka atau surga? Oke, Holong surga. Henggi? Surga ya? Oke. Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Kenapa kita perlu brainstorming dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena aku nggak mau kita membahas surat Roma, ini sudah termasuk kategori yang cukup berat untuk membahas surat Roma, tetapi kita dasarnya aja nggak dapat. Nah, itu pentingnya kita sharing, kita brainstorming untuk menyamakan pendapat ya. Kalau aku terus membawa surat Roma tiap minggunya, mungkin teman-teman akan pusing dan bosan. Betul nggak? Ya. Ya. Karena itu dalam. Tapi kalau kita sharing hal-hal dasar tentang kekristenan, aku rasa itu bisa membuka wawasan kita supaya kita punya prinsip dalam pelayanan. Itu dia, punya prinsip dalam pelayanan. Jadi oleh karena itu aku banyak nanya-nanya sama teman-teman supaya teman-teman anggap ini untuk belajar dan menjadi pegangan teman-teman kalau ditanya orang, ya. Terkhusus anak STT karena orang bakal bertanya kepada kita, ya. Oleh karena itu harus memahami itu. Oke, Holong nggak ya? Nggak masuk lagi ya Holong ya? Oke, Holong nih rohakku ya. Masuk-masuk dicengin sih, Kak. Kabur dia. Holong selu dia. Dia itu ya kayak sinar di depan tuh bukan sih? Holong Kajon. Beda mukanya. Tapi Juli udah kenal kan Mama Butas ya? Udah. Juli pasti terkenal kan, nggak bisa masuk kalau nggak ada dia, ya kan?
Tapi kemarin belum dikenal. Lupa, Kak. Ya. Makanya kalian sapa lah Ibu Tasya ya. Biar minggu Iya, depan kapan-kapan dibawain siomay untuk kalian. Haleluya. Juli memang kalau hari Senin sampai Minggu Sabtu Juli Miss. Juli Miss. Jainal, aman ya Jainal ya? Aman, Bang. Kenapa ditutup mukanya? Lagi Lemas banget Bang Jainal. Jangan ditutup mukanya, kita ini gambar Allah. Lagi make up dia, Bang. Oh, lagi make up? Nah, gambar Allah yang tidak kelihatan, Pak. kudus. Ya, keluar aja lah Jai. Aman itu. Aman Juli Nova mana Nova? lagi nyuci kain. Kuliah, Pak. Kuliah. Oh, kuliah ya. Iya. Kuliah ya. Oke, mantap. Oke, jadi untuk jawaban yang terakhir tadi, kali ini biar Romi lah yang jawab. Rom, jawab. Apa? Yudas masuk neraka ke surga. Neraka lah. Kak. Kakak dia. Udah pasti tuh, Kak. Salah paham kita. Kenapa kau salah paham tadi? Maksudnya Yudas itu kali, penulis kitab Yudas. Yang dikira orang ini penulis kitab Yudas kali. Ya, jadi Yudas neraka itu bahkan ada ayatnya loh, nggak usah kita pakai tafsiran itu ya. Aku pikir tadi Yudas Simbolon, Pak. Siapa itu? Teman Bapak? Iya. Oh, teman Bapak ya. Pendeta juga, Pak? Bupati kami Ya? di kampung Yudas juga. Bupati? Iya, bupati kami Yudas. Iya kan? Jadi kalau Sama. Yudas. Saya pikir tadi Yudas Apalakai. Itu olong. sama marganya ya? Iya. Oke, ya itu pertanyaan-pertanyaan ringan ya, yang harus teman-teman pelajari ya. Nanti minggu depan kalau teman-teman bisa join lagi, aku tanya-tanya lagi hal-hal mendasar ya soal Alkitab. Supaya kita nggak salah-salah, ya kan? Iya. Oke. Kita lanjut ayat 11 ya. Jainal lah yang baca, Jainal ayat 11, Jainal. Apa nih? Bentar. Buka. Ayat 11 ya. Ya. 20. Apa 20 juga? Roma pasal Banget. ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Amin. Wih, mantap. Ya. Abang pernah gitu kan? Ayat 10-nya, tadi kita lihat Paulus sangat ingin mengunjungi orang percaya di Roma. Ya, kita lihat tadi kalimatnya, untuk mengunjungi kamu. Lalu ayat 11 adalah tujuannya. Kenapa dia sangat ingin mengunjungi orang percaya di Roma? Ada kata sebab ya, berarti ada tujuan kan? Iya. Sebab aku ingin melihat kamu, itu yang pertama. Aku pengen melihat kalian dulu. Betul nggak pemberitaan Injil kalian? Betul nggak pelayanan kalian? Aku suka kali Paulus ini ya. Selain yang pertama tadi mendoakan, selain yang pertama menguatkan, tapi dia pengen juga bukti. Batasnya dulu Bang ya. Apa yang terpikir di antara teman-teman? Kadang kita ini ya, terlalu percaya sama orang untuk memegang pelayanan, tapi tidak pernah mau menggembalakan. Nggak pernah mau melihat bagaimana kinerja pelayanannya. Nggak pernah mau turun untuk bergabung dan bersama orang-orang percaya. Nah, makanya gembala tidak bisa menjadi bos, ya kan? Makanya itu kita harus menciptakan suatu situasi gereja yang akrab. Nah, itu yang aku pengen kepada teman-teman. Ya. Aku ingin melihat gaya pelayanan, aku pengen melihat pengetahuan teman-teman, supaya kita satu visi, gitu loh. Betul ya? Kalau tidak salah, waktu kita PA dulu ya, Rom, ya, ada yang debat atau sama siapa itu ya, yang dia
yang nggak setuju doktrin Calvin lah ya kalau nggak salah, ya predestinasi gitu, dia nggak join akhirnya sama kami, gitu, nggak masalah, karena dia rasa doktrin gereja kami atau doktrin yang aku pegang itu bertentangan dengan dia, gitu loh. Dia nggak suka, oh nggak masalah, dia akhirnya nggak join lagi PA, dia nggak datang lagi ke gereja. Nah ini Tasya belum, itu jauh itu dulu, masih aku di Basura itu. Kirain si itu, Kak. Si Ara, Kan yang penyanyi itu, Andrew, yang anak Glow juga. Joshua. oh kalau Glow bukan soal tahu, memang nggak tahu doktrin kalau mereka, ya. Yang apa ya? Waktu itu debat tentang ateis sama aku ya. Iya kali, dia itu kali ya. Siapa sih namanya? Udah sangat lama ya, awal-awal pelayanan. Nah, tapi nggak masalah gitu loh. Nah, itu gunanya kita, maksud aku brainstorming, oh kenapa gitu ya Pak? Aku pengen kalian gitu loh. Jangan pasif, tapi aktif. Oh kenapa gitu ya Pak? Oh kenapa Yudas masuk neraka Pak? Apa buktinya di Alkitab? Seharusnya gitu. Tapi tadi udah tahu ya? Engki udah tahu ya? Udah. Nah, udah tahu ya. Kita harus tahu gitu supaya kita tahu dasar dan kita saling sama-sama betul paham gitu ya. Makanya ini yang dilakukan Paulus. Dia bilang tadi ayat 11, aku ingin melihat kamu. Setelah melihat kamu, ada lagi yang dilakukannya apa? Untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Wis, luar biasa ya. Karunia rohani mungkin banyak ditafsirkan di sini adalah supaya kalian bisa bahasa roh, ya kan? Oke, masuklah pertanyaanku. Henggi, Jainal, Juli, masih percaya bahasa roh ada? Tolong Masih bisa bahasa roh. Bisa deh. bisa. Henggi percaya, Jainal. Masih, Pak. Masih. Juli, Masih terngiang. Belum ini, Pak. Belum terlalu percaya dengan bahasa-bahasa roh. oke, berarti Kan biasanya di gereja-gereja sekarang banyak bahasa roh yang dikarang-karang. Iya. Oke. Jawabannya atau tidak dulu. Iya, belum percaya lah Oh, ibaratnya. ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Oh, tapi Henggi memang berbahasa roh ya? Ya, kalau aku sendiri sih enggak. Cuman kan aku dulu di gerejaku, kebetulan aku dulu di kampung kan gereja GBI. Jadi kan dari gembala, kadang ada jemaat yang suka berbahasa roh. Kau nggak bingung? Ya bingung lah. Kan sebenarnya kan, ya kalau nggak salah ya kan dalam Alkitab, kalau ada orang yang berbahasa roh itu harus ada yang ngerti sebenarnya. Mentafsirkan. Iya, harus ada yang mentafsirkan. Cuman Di gerejamu ya ada? belum tahu mereka ngerti apa enggak. Aku Yang sendiri mentafsirkan ada? Yang mentafsirkan? ada. Ya, ikut-ikut aja lah. Jainal juga gitu gerejanya ya? Karang-karang. Enggak, Pak. Kalau di gereja saya kan gereja sepupu. Saya baru tahu waktu masuk di STT saya tahu apa tuh saya melihat orang-orang di sekitar saya kalau setiap pelayan itu berbahasa roh. Kadang saya nggak mengerti. Di mana itu? Di mana harus jelas, jangan bilang STT. Di mana? Wih, nih diklarifikasi langsung nih. Di mana yang kamu lihat? Pak Melki di Jakarta Pusat. Oh, Di Tutimon. bukan Cawang ya? Kalau Cawang memang nggak ada ya Pak Melgi? Ya, enggak semua sih, semua ada yang mengatakan ada yang enggak juga, ada yang berpikir rasional juga, Pak. Oke, mantap. Oke.
Jawabannya tidak ya. Ya, tapi membahasnya nggak cukup sekarang. Nanti kita ada sesi berikutnya. Sebelum aku katakan tidak saja, sebenarnya tadi Hengki sudah menjawab ya. Kalau tidak ada yang mentafsirkan ya. Iya. Ya. Jadi teman-teman harus lebih kritis ya. Kalaupun masih ada, boleh dikasih buktinya sama kita nanti. Oke, tapi yang dimaksud Paulus di ayat ini bukan karunia roh atau bahasa roh. Tapi lebih karunia nubuat. Nah, karunia nubuat dalam perjanjian baru bukan profetik atau profesi seperti nabi perjanjian lama. Bukan ya. Karunia roh yang padamu diberikan di sini adalah mengajarkan Injil. Itu dia. Aku harus memberikanmu karunia rohani, istilahnya kayak berkat untuk mensahkan kepadamu guna menguatkan kamu. Nah, itu dia tujuan akhirnya. Guna menguatkan kamu supaya kamu betul-betul cakap untuk mengajarkan Injil. Jadi bernubuat dalam perjanjian baru jangan teman-teman pikir seperti perjanjian lama. Beda sekali ya. Perjanjian lama memang menyatakan ke depan, peristiwa-peristiwa ke depan. Sedangkan perjanjian baru itu lebih kepada membangun. Ya, Paulus juga pernah bilang di Korintus kan, membangun, yaitu mengajar kepada sesama. Itulah gunanya untuk menguatkan kamu. Nah, kenapa perlu dikuatkan? Balik lagi kita ke konteks. Karena di Roma, orang-orang Kristen yang sudah memberitakan Injil, banyak sekali mengalami aniaya. Ya. Kalau teman-teman tahu, di bawah pemerintahan Kaisar Nero, itu paling gila. Nanti belajar sejarah gereja. Kaisar Nero itu membakar hidup-hidup orang Kristen, lalu digantungkan di setiap jalan seperti obor untuk menerangi jalan. Dibakar hidup-hidup. Jadi luar biasa Kaisar Roma yang satu itu kejam sekali itu, Nero. Ya. Bahkan ada yang bilang, angka 666, angka setan yang sering kita dengar, itu dikaitkan ke Nero, karena saking kejamnya. Ya, jadi angka 66 itu nggak ada hubungan dengan iblis sebenarnya, tapi lebih kepada Nero yang seperti iblis, karena menganiaya orang Kristen. Nah, itu nanti di lain pihak kita bisa belajar. Mungkin banyak polemik yang teman-teman juga belum tahu, 666 kan. Yang pasti itu nggak ada hubungannya dengan vaksin ya, nggak usah takut divaksin. Ya, 666. Oke, itulah yang dilakukan Paulus untuk menguatkan mereka. Ya. Oke, coba kita di ayat terakhir ya, 12 ya. Coba. Rumi. Juli lah, Juli. Roma 1 ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Luar biasa. Kenapa perlu dikuatkan? Kenapa perlu diberikan karunia rohani? Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Aku sangat ingin ke Roma supaya aku ada di antara kamu. Aku sangat ingin ke Roma supaya aku memberikan karunia rohani kepadamu. Dan ketika kita berkumpul, kita terhibur oleh iman kita bersama. Luar biasa. Ini yang disebut apa? Persekutuan. Atau bahasa kita sekarang adalah gereja. Oke. Romi, apa arti gereja? Arti definisi gereja. Definisi gereja, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Yang dipanggil keluar. Nah, yang dipanggil keluar. Yang dipanggil keluar, yaitu gereja ya. Jadi gereja itu eklesia, ya, persekutuan. Ada 3 aspek dalam gereja. Siapa yang masih ingat? Koinonia, diakonia, marturia. Nah, itu dia. Koinonia, diakonia, marturia. Jadi Paulus bilang, kalau kita berkumpul secara iman yang sama, itu luar biasa.
itu adalah persekutuan. Makanya gereja itu, inilah pentingnya memang kita harus mengajarkan dari atas ke bawah, ya. Gembala itu harus punya visi misi, doktrin, dan kepada pelayan dan jemaat itu harus sama semua. Bayangkan kalau pemahaman iman Paulus beda dengan pemahaman iman orang Kristen di Roma. Mana ada bertumbuhnya mereka? Tapi dia bilang di sini, kita terhibur oleh iman kita bersama dan kita bisa bersekutu. Kebanyakan gereja keseringan diakonia, ya kan? Atau koinonia, lupa marturianya, gitu loh. Aku harap kita sebagai gereja kecil harus saling paham dan kenal satu sama lain. Bukan hanya sekedar nama ya. Karena aku yakin banyak gereja yang setiap disuruh WL-nya, salam kiri kanan, ya kan? Habis itu nggak ada kenalan lebih lanjut. Karena merasa gereja itu bukan punya dia, bukan milik dia. Dia nggak bertumbuh di situ. Tapi aku mau kita, seperti Paulus bilang, iman kita bertumbuh bersama, harus saling kenal. Ya. Sebenarnya ini juga tugas untuk Juli ya. Karena Juli Asher itu bukan hanya sekedar cek suhu Juli, tapi harus bisa akrab dengan setiap yang datang. Jadi Juli juga, kayak kemarin itu ada teman Pak Melki yang cowok kan datang, sampai nggak dicatat Juli namanya. Siapa Pak namanya Pak? Kemarin sih kami apa Bang? Kami kenal, Hendrik. cuman saya lupa namanya. Nah, Hendrik. Oh, iya, Henry Pak, bukan Hendrik. Oh, Friendly. Henry. Oh, jadi kayak habis aku datang nih, kan ku datangi abang itu kemarin, kau itu harus sudah ada di belakangku, Jul. Dalam arti memfollow up dia, Bang, boleh tahu nggak nomor teleponnya? Minggu depan datang lagi ya. Gitu loh. Sekali, bahkan teman-teman kalian yang sering datang, itu pun harus tetap di follow up supaya tetap datang lagi. Itulah koinonia, persekutuan kan. Kita belajar di sini. Bahkan nanti lebih lanjut ajak ke PH hari Rabu. Gitu loh. Bisa ya Juli ya? Bisa Bang, bisa. Jadi mulai minggu ini Juli, yang udah sering teman kalian datang, yang aku juga udah lihat mukanya, kayak yang cewek kanan di kemarin yang pertama kali aja Pak Melki, namanya siapa ya? Teman kalian juga tuh? Nofri ya? Iya. Yang kecil-kecil kan? Iya Bang. Nah, itu juga harus kau follow up, karena itu temanmu, kenal. Nofri. Udah lama. Tapi kalau memang yang kayak kemarin sekali-sekali, mungkin yang Henry itu sekali-sekali Pak ya? Ya baru minggu kemarin dia datang. Iya, itu kan diajak Pak Melki soalnya. Oh iya, mantap memang Pak Melki ini perlu diapa. Jadi supaya tercipta memang fungsi-fungsi gereja itu, oke? Bisa ya? Oke. Coba kita lihat lagi ayatnya, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Wah. Imanmu yang dalam pemberitaan Injil melalui aniaya, dan imanku juga yang memberitakan Injil lewat aniaya. Di penjara. Kelemahan dan kita matiin ini. Nah, itu ya. Jadi, bersatulah iman orang Kristen, yang inilah mau dibuat Paulus supaya karunia rohani itu betul-betul didapat oleh orang Roma. Karena kita satu iman di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi perikop dari ayat 8 sampai ayat 12 yang kita baca, ini adalah doa, oke? Tentang doa kepada orang percaya di Roma karena Paulus sangat ingin datang ke sana. Oke, demikian teman-teman. Ada yang mau tanya? Jadi teman-teman, aku mau kalau bisa join lagi minggu depan, saya harap kita bisa rutin ya untuk membuat kita semakin akrab ya untuk melihat teologi lebih dalam. Teman-teman sebelum hari Rabu depan udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Ya, apa yang mau ditanya, mana yang sulit atau yang di dalam pelayanan kalian sulit, boleh ditanya. Gitu, ya.
Bahkan supaya teman-teman pelayan juga tahu, yang pemain musik nih, ada Hengki sama Jainal di sini. Semua lirik yang kita nyanyikan itu ada teologisnya. Nah, nanti kita kapan-kapan coba menggali satu lirik lagu ya. Ada makna teologisnya semua. Jadi itu yang aku minta supaya teman-teman lebih kritis, karena gereja kita adalah gereja yang belajar. Olong. Ada yang mau tanya, Olong? Ya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, mantap ya. Jadi Yudas masuk? Kak. Masuk God. Sumur. Tadi masuk surga kata si Olong. Yudas masuk neraka ya, Olong ya? Iya. Oh ya. Salomo masuk mana, Salomo? Salomo masuk surga atau neraka? Salomo terakhirnya bukannya dia bertobat ya, Kak? Hah? Yang pas akhir-akhirnya dia bertobat kan? Bertobat ya? Iya. Ya pastilah Salomo masuk surga. Kan dia garis keturunan juga. Oh iya. Ya, Oh, Yudas yang bertobat Terakhir-terakhirnya tapi dia bunuh diri bertobat, itu ya. kan? Masa si Yudas pun nggak kenal Olong? Nggak lupa saya. Dia cuma ingat bupati yang di kampung. Yudas. Yudas Simbolon. Soalnya, Bang. Yudas Sapalaka ya. Oke. Saya nggak ingat kalau dia bunuh diri. Ya bunuh diri, dia gantung diri. Iya. Ya, tapi jangan kita nerakain orang ya. Jangan-jangan kita yang masuk neraka. Oke, jadi kalau bisa minggu depan kalau bisa join lagi ya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, pokoknya akan selalu diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk kita belajar dari dasar ya, brainstorming ya. Karena kalau surat Roma selama 2 jam, aku yakin kalian pusing. Ya. Belum nanti masuk ke pasal berapa itu, Rom? Ayat 18-nya ya, yang 19-nya itu ya. Yang pernah kita buat di YouTube juga kan, bahwa yang tidak mendengar Injil. Oh. Betul ya? Yang ini Roma pasal 1 ayat 18 kan? Nggak tahu. Banyak banget takaran udah. Pokoknya dari pasal 3 itu. 3, manusia berdosa, semua manusia berdosa. Iya. Ya, jadi teman-teman nanti di ayat-ayat 18 itu bakal membuat otak kita pusing. Karena Paulus memasukkan doktrin yang diyakini gereja reformasi sebagai predestinasi. Ya, aku ulangi, predestinasi. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, ya, bahwa Calvin membaca tulisan Paulus menafsirkan ada orang yang ditetapkan masuk surga, ada yang ditetapkan masuk neraka. Ya. Jadi dari kekekalan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menulis nama-nama yang sudah masuk surga dan Allah sudah menulis nama-nama yang masuk neraka. Ini doktrin paling kontroversial. Ya. Dan itu akan kita jumpai di ayat 18, 19, 20 nanti. Dalam sekali surat Roma. Jadi teman-teman harus bisa mengikutinya, ya, predestinasi. Gereja karismatik, doktrin itu ditolak mentah-mentah, itu tidak akan pernah diterima. Ya. Karena melambangkan Allah yang baik. Ya. Tapi nanti kita akan belajar bahwa Allah itu tidak hanya baik, tapi dia Allah yang adil. Ya. Allah yang adil. Oke, Pak Melgi ada pesan? Ya baik Pak, ada apa namanya? Itulah udah jelas tadi ya disampaikan oleh Pak Gembala kita ya, kita belajarlah. Sungguh-sungguh banyak hal yang apa namanya yang belum pernah dibahas di dalam perkuliahan, mungkin kita dapatkan di Komsel ini. Ya,
tetap apa namanya biar kita belajarlah mengulangi kembali sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan tidak ada keraguan lagi untuk menjawab ya. Kita harus menjawabnya dengan penuh ketegasan. Seseorang itu apa namanya ketika seseorang pun mungkin menyatakan cinta, kalau dia nggak pasti takut juga perempuan menjawabnya apakah dia cuma main-main atau tidak, kan begitu kan, serius nggak ini laki-laki atau enggak, kan begitupun maksudnya ya, kira-kira begitulah terjemahan bebas lah ini ya. Jadi memang perempuan harus butuh kepastian, Pak ya. Ya, itu dia benar. Ya, perempuan itu nggak butuh coklat, nggak butuh bunga, tapi butuh kepastian. Ya, kepastian. Haleluya. Harus gitu ya. Jadi jangan ragu untuk menembak cewek ya. Ini untuk teman-teman muda. Ini ada resep-resep singkat ya. PDKT 2 minggu aja. Udah. Langsung tembak. Udah. Catat. Jangan lama-lama. PDKT 2 minggu. PDKT 2 minggu, sudah tahu dia siapa, cerita baik-baik, anak Tuhan atau enggak, itu yang paling utama. Kita lihat, ya. Kedua, langsung nyatakan cinta. Kalau dia berkelit cepat sekali, kita kan belum kenal lama. Bilang sama dia, kenal lamanya itu di pacaran. Harus ada komitmennya dulu, jangan PDKT. Baru Ya. pacaran nggak usah lama-lama, 2 tahun, 3 tahun. Pas mau ngajak nikah, dia bilang, cepat kali, kita masih pacaran 2-3 tahun. Mau kenal selamanya itu harus nikah, jangan di pacaran. Gitu. Ya, udah pacaran atau Kalau banyak alasan tinggalin. Iya dong, iya kan. Kalau ditolaknya dia bilang enggak, aku bukan seleramu. Kalau ditolak, enggak, aku bukan seleramu. Ya udahlah, bilang mati aja kalau bilangnya. Tapi nggak apa-apa Pak, sedikit tidaknya kan dia sudah membereskan hatinya yang terselubung selama ini. asik ini. Masuk Pak Eko. Juli bagus banget ya apanya Juli, dia bikin begini ya. Kayak kita lagi nonton TV si Juli. Dia lagi nonton itu TV zaman purbakala. Tapi saranku sebagai yang lebih tua dari kalian, karena kalian masih muda kan, masih muda semua ini. Yang masih muda ini. Ya, Juli. Tuhan. Pacaran serius Nyalain di kamera biar itu diarahkan. pacaran serius di 25-26 lah. Gak usah sekarang, susah. Ya. Berarti Kalau saya udah untuk- bisa serius ini. Kau udah 25? Udah 25. Oh, udah bisa. Tolong udah bisa. Tinggal nikahin aja udah. Cepet. Bang, kalau udah 25 banyak cabang nggak bisa juga lah. Gimana? Kalau udah 25 tapi banyak cabangnya, di sini ada, di Cililitan ada, di Bekasi ada. Oh, tinggal kau pilih satu lah. Ya, putuskan yang lain. Kan diseleksi gimana sih? Nggak ada Memang kalau memang harus laki-laki membuka cabang banyak-banyak Pak supaya memperkuat pusat. Betul. Sesat loh Kak itu. Kenapa? Sesat. Membuat Enggak lah, banyak kalau cabang. sudah 20, kalau sudah 25 harus pacaran serius satu, nggak bisa lagi aneh-aneh ya. Tapi Bang, kasihan juga yang apa ya? Yang diputusin tadi yang banyak gitu. Berarti Nggak sedih lah. apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa ya. Gak apa-apa. Aku punya prinsip, jadi pengalaman lah. betul. Proses itu. Iya, mantan itu adalah proses kita menuju nikah, iya kan? Betul. Itu proses, jadi nggak masalah. Dan galau itu adalah bagian dari kehidupan kita menuju pernikahan. Wajar galau, nangis pun nggak apa-apa. Asal jangan minum baygon kok ya. Ya. Tapi kan Bang, jarang-jarang kan cewek hanya ini ya. Asal Jarang-jarang jangan kan dapat menerima keadaannya yang seperti itu. Tapi udah Jainan banyak yang sekarang kita pacar- lihat sekarang ini kan ada yang Jainan sekarang pacar barunya pengusaha. atau apa. Bisa warung. Coba ada dulu itu Bang. Untuk yang LDR, aku udah bilang kemarin kan, LDR Putusin. jangan, karena LDR penuh dengan kebohongan, ya. LDR Tapi penuh pengusaha Pak. Ya, kalau Zainal suka dibohongi nggak apa-apa.
pengusaha kan sedikit Dibohongin. tidaknya Pak kita Nggak apa-apa sih, memberikan dibohongin yang beban lah. Iya kan? Dibohongin Inilah nggak ya. apa-apa, yang penting tiap bulan lancar. Oh, Iya. Memang kalau topiknya percintaan langsung banyak ngomong Glenn ya. Kalau topiknya Alkitab nggak ada yang ngomong. Tahu nih Zainal nih. Memang itu topik paling enak. Aku sama Romi tetap diam aja, Kak. Iya, karena mereka ini kan udah lama mendengar yang gini-gini. Saya termasuk ya diam terus saya dari tadi. Kalau Bisa ya Zainal ya? Apa Bang, LDR itu perlu perjuangan tuh. Asik. Ngeri kali ya. ada istilah Semoga zaman sampai di pelaminan lah Bang Jaya. jauh di mata Itu- dekat. Jauh di mata Dari dekat start kita sama si Zainal itu. Ini ada ayat yang cocok untuk Zainal ini. Ada jalan disangkanya lurus tapi maut sebenarnya ya. Jadi dia pikir dia berjuang, padahal sebenarnya nggak ada ini perjuangan. Sebenarnya yang diperjuangin nggak ada. Nggak ada, iya. Ya Zainal ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Tapi nggak apa-apa Usaha- sedikit tidaknya dia Usaha pernah menjaring berjuang. angin. Iya, mendapat uang Pak ya. Pak, si Hengki nggak nyadar juga pacarnya padahal LDRan juga. Oh iya. Tapi Zainal nggak apa-apa Zainal, karena katanya pengusaha, jadi kalau Zainal ada dapat ya kasih ke gereja ya. Tuhan. Setuju ya, setuju. Ini semua Pertahanin pada LDR aja. semua nih, Kak. Iya, banyak yang LDR ini, banyak yang LDR. Biasalah anak muda. Ya. Sayang, kecuali saya. Wih, Jadi jangan bohong, bohong itu dosa. Enggak, dia sekarang dekat mereka. Jangan main-main. Enggak, kan Oh, ada saya ya, ponakan Saya- Kasorta situ. Ya Saya anti makanya LDR. dekat mereka ponakannya Kasorta itu. wih. Mantap. Bawalah Zainal. Di kos-kosan ke gereja. banyak. Bawalah Holong ke gereja. Siapa yang dibawa, Pak? Yang PDKT-mu itulah. Mbah, Biar jangan biar PDKT. kenal sama aku biasanya kan. Kalau ada Jangan cewek kan baru PDKT, PKDT aja enggak? Apaan tuh? KDT. Kasur Juli mau kenal sama Kasorta. Aduh parah sih dulu. Ada Jangan yang dulu. Ntar kamu Oke ya. menyesal. Kita tutup ya. Oke. Iya, Kak. Nah, kayak kemarin nggak doa lagi, Kak. Oh iya, mati kemarin ya. Iya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami bisa melanjutkan pendalaman Alkitab kami bersama teman-teman dan pengurus gereja GKTI. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan yang selalu memberkati kami di tempat masing-masing. Tuhan berikan semangat kepada teman-teman anak muda untuk terus mau belajar Alkitab, mau mendalami Alkitab, kritis terhadap Alkitab, dan kami memiliki iman bersama yang tumbuh. Sebagaimana pada hari ini kami pelajari Rasul Paulus yang selalu menguatkan orang percaya di Roma. Kau berkati semua aktivitas kami sampai malam nanti. Tuhan yang menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.